Bayangkan sebuah hari yang biasa bagi seorang gadis miskin, tapi tiba-tiba berubah menjadi momen yang tak pernah ia bayangkan. Pingsan karena kelaparan di pinggir jalan, Nadia terbangun dan mendapati dirinya berada di rumah seorang bos kaya yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Siapa yang menyangka hidupnya akan berubah drastis dalam sekejap? Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat kalian tak percaya dan penasaran sampai detik terakhir. Halo teman-teman, selamat datang di channel Lembar Hidup. Kali ini kita akan menyaksikan kisah luar biasa tentang seorang gadis miskin yang hidupnya tiba-tiba berubah drastis. Jika kalian suka cerita inspiratif, penuh kejutan, dan dramatis, pastikan kalian tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan cerita seru dan inspiratif setiap minggu. Nadia adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang tinggal di sebuah gang sempit di pinggiran kota besar. Rumahnya kecil, hampir roboh, dengan dinding retak dan atap yang bocor setiap hujan datang. Setiap pagi, suara gemericik hujan di atas seng tua selalu menjadi pengingat betapa kerasnya hidup yang ia jalani. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan dan adik laki-lakinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ayahnya sudah meninggal sejak Nadia masih kecil, meninggalkan mereka berjuang sendiri tanpa sandaran. Setiap hari Nadia harus berjuang keras demi bertahan hidup. Ia bangun sebelum matahari terbit, berjalan kaki menembus jalanan berdebu menuju tempat kerja serabutan. Kadang ia membersihkan rumah orang kaya, kadang menjual makanan kecil di pinggir jalan. Meski pekerjaannya melelahkan dan bayaran tak seberapa, Nadia selalu melakukannya dengan tekad dan senyuman tipis. Di dalam hatinya ia yakin, suatu hari hidupnya akan berubah, meski saat ini semua terasa begitu berat. Namun kehidupan tidak pernah mudah bagi Nadia. Seringkali ia harus menahan lapar seharian, hanya mengandalkan sepotong roti atau sisa makanan yang murah. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, dan wajahnya memancarkan kelelahan. Meskipun begitu, matanya selalu menyimpan kilau harapan. Ia percaya bahwa kerja keras dan kesabaran akan membawanya ke tempat yang lebih baik. Di gang sempit tempat Nadia tinggal, kehidupan sehari-hari penuh dengan tantangan. Suara kendaraan yang melintas, asap dari warung yang berjajar di jalan, dan orang-orang yang berlalu lalang tanpa peduli, seolah menjadi bagian dari rutinitas keras yang harus ia hadapi. Teman-temannya sebagian besar hidup dalam kondisi serupa, namun Nadia selalu mencoba tetap positif. Ia percaya bahwa meski dunia tampak kejam, hati yang tulus dan semangat pantang menyerah akan menemukan jalannya. Meskipun hidup serba kekurangan, Nadia memiliki mimpi sederhana namun besar. Bisa membantu ibunya dan adiknya hidup lebih layak, mendapatkan pendidikan yang layak, dan suatu hari bisa mengubah nasib keluarganya. Ia sering berdiri di ujung gang, menatap langit senja yang berwarna orange, dan membayangkan dirinya bisa keluar dari kehidupan yang penuh perjuangan ini. Namun hari itu nasib akan membawanya ke jalan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan, mengubah hidupnya dalam sekejap. Hari itu, Nadia merasa tubuhnya semakin lemah. Perutnya menjerit lapar sejak pagi, tapi tak ada sepotong roti atau makanan lain yang bisa ia temukan. Hanya air keran dingin yang menjadi teman satu-satunya. Ia menahan sakit di perutnya, mencoba tetap berjalan menembus jalanan kota yang bising dan panas. Setiap langkah terasa berat, kakinya seolah tak mau lagi menapak. Kepala Nadia berputar, pandangannya mulai kabur dan jantungnya berdetak lebih cepat karena kekurangan energi. Setiap orang yang ia lewati tampak begitu jauh dari dunianya. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, membawa kantong belanja atau menatap layar ponsel, sementara Nadia hanya berharap ada seseorang yang melihat kesulitannya. Namun hari itu tak ada yang menoleh. Ia menelan ludah, mencoba menahan rasa lemah yang menyerang seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal, tangan mulai gemetar dan matanya berkaca-kaca menahan rasa sakit. Nadia tahu tubuhnya hampir tidak mampu lagi berjalan. Ia menunduk, meremas-remas pakaian lusuhnya dan berharap bisa sampai rumah. Tapi gang sempit yang ia lalui terasa semakin panjang dan berat. Aroma sampah dan kotoran semakin menusuk hidungnya, membuat kepala semakin pening. Ia mulai merasa pusing dan hampir tidak mampu mengatur langkahnya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat dan pandangan mulai gelap. Di tengah jalan, Nadia tersandung sebuah batu kecil dan seluruh tubuhnya terhuyung.
Ia mencoba berdiri, tapi kaki dan tangannya tak lagi sanggup menopang tubuh kurusnya. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya berputar. Suara-suara kendaraan dan orang-orang menjadi samar, lalu hilang sama sekali. Nadia jatuh tersungkur di pinggir jalan. Tubuhnya lemas dan pingsan tanpa peringatan. Di detik-detik terakhir sebelum hilang kesadaran, Nadia hanya bisa berpikir satu hal. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus bertahan. Namun tubuhnya telah mencapai batasnya. Tubuh yang kurus karena kelaparan itu akhirnya menyerah pada kenyataan pahit hidup yang selama ini ia hadapi. Dan ketika ia mengira semuanya telah berakhir, nasib tiba-tiba mempertemukannya dengan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Saat ia membuka mata kembali, ia tidak berada di jalan kumuh itu. Dunia yang ia kenal kini digantikan oleh kemewahan yang tak pernah ia bayangkan, menandai awal dari babak baru dalam hidupnya yang penuh kejutan. Nadia terhuyung-huyung di tengah jalan. Tubuhnya yang lemah hampir tidak mampu menopang berat badannya sendiri. Setiap langkah terasa seperti perjuangan berat, kakinya gemetar dan pandangan semakin kabur. Suara kendaraan yang melintas terdengar seperti gema jauh, sementara lampu-lampu jalan berubah menjadi lingkaran cahaya yang berputar di sekelilingnya. Ia menahan diri agar tidak jatuh, tapi tubuhnya telah mencapai batas. Orang-orang di sekitar berjalan dengan cepat, sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang menatap ponsel, ada yang tertawa dengan teman-temannya, namun tidak ada yang menyadari gadis kurus itu sedang berada di ambang kelelahan total. Nadia mencoba memanggil bantuan, tetapi suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Panik mulai merayapi dirinya, tubuhnya bergetar hebat dan napasnya semakin tersengal-sengal. Perlahan, lutut Nadia melemah. Ia berusaha meraih tiang lampu di pinggir jalan untuk menahan tubuhnya, tapi tangannya terlalu lemah untuk menggenggam erat. Mata Nadia mulai berkunang, pandangannya gelap dan dunia di sekitarnya terasa berputar dengan cepat. Ia menunduk, menahan sakit di perutnya, namun tubuhnya tak lagi bisa diajak kompromi. Dengan satu tarikan napas terakhir, ia jatuh tersungkur ke trotoar yang keras, terduduk tanpa daya. Tubuh Nadia kini terbaring di pinggir jalan, lemah dan tak berdaya. Debu dan kotoran menempel di pakaian lusuhnya, rambutnya kusut menutupi sebagian wajahnya. Orang-orang masih berlalu lalang. Beberapa menatap sejenak, tapi sebagian besar terlalu sibuk untuk peduli. Nadia merasakan dunia seakan menutup mata padanya, meninggalkannya dalam keheningan yang menakutkan. Di dalam kesadarannya yang samar, Nadia mencoba mengingat mimpinya. Mimpi untuk hidup layak, untuk bisa membantu ibunya, untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Namun rasa lapar yang luar biasa dan kelelahan membuatnya tidak mampu bergerak. Air mata perlahan mengalir di pipinya, sementara tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa seperti jatuh ke dalam jurang tak terlihat, di mana tidak ada siapapun yang bisa menolongnya. Tepat saat Nadia merasa semua harapan hilang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah tangan lembut menyentuh bahunya. Suara seseorang memanggil namanya dengan lembut dan penuh perhatian. Dengan tenaga terakhir yang tersisa, Nadia membuka mata dan melihat sosok yang selama hidupnya tak pernah ia bayangkan akan menolongnya. Dunia yang gelap seketika mulai berubah, digantikan oleh cahaya dan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa disadari, pingsan yang ia alami bukan sekedar kelemahan tubuh, tapi menjadi pintu gerbang bagi awal sebuah kehidupan baru. Nasib yang selama ini terasa kejam dan tak adil, tiba-tiba menghadirkan sesuatu yang penuh keajaiban, sesuatu yang akan mengubah hidup Nadia selamanya. Nadia perlahan membuka matanya, pandangannya masih kabur, kepala terasa berat dan tubuhnya lemas tak berdaya. Ia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, tetapi semua terasa kaku. Ketika mata mulai menyesuaikan diri dengan cahaya, sebuah pemandangan yang sama sekali asing menyapanya. Lantai marmer putih mengkilap, lampu kristal besar bergantung anggun di langit-langit ruangan, dan tirai mewah yang menjuntai dari atas jendela menambah kesan elegan ruangan tersebut. Nadia terdiam, tak percaya akan apa yang dilihatnya. Ia duduk perlahan di sofa empuk yang terasa seperti awan. Tangan gemetar menutupi mulutnya dan matanya membesar menatap setiap detail ruangan. Meja kaca dengan hiasan bunga segar, karpet tebal berwarna emas, dan lukisan indah di dinding seolah membawa Nadia ke dunia yang berbeda jauh dari kehidupan sehari-hari. Rasa lapar yang mendera sejenak terlupakan oleh keheranannya. Ia tidak mengerti bagaimana ia bisa berada di tempat ini. Di sekelilingnya, aroma harum dari lilin aromaterapi menyambutnya. Sementara jendela besar menghadap taman hijau dengan air mancur yang berkilau di bawah sinar matahari pagi.
Setiap inci dari ruangan ini memancarkan kemewahan yang tak pernah dibayangkan Nadia. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri dan memastikan bahwa ini bukan mimpi. Namun kenyataan perlahan menyadarkannya bahwa ia benar-benar berada di tempat asing yang mewah. Ketika Nadia mencoba bangun dari sofa, langkahnya masih goyah. Tubuhnya yang lelah membuatnya kembali duduk, dan ia menatap sekeliling dengan rasa takut campur kagum. Pikiran Nadia dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa yang menolongku? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Setiap detik berlalu membawa campuran rasa takut, penasaran, dan sedikit harapan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah di lantai kayu yang halus. Nadia menoleh dan melihat seorang pria dengan cas rapi memasuki ruangan. Ia tinggi, berwibawa, dan wajahnya menampilkan campuran ketenangan dan kehangatan. Mata pria itu menatap Nadia dengan lembut, seolah mengetahui setiap penderitaan yang telah ia lalui. Nadia menahan napas, tubuhnya menegang dan jantungnya berdetak lebih cepat. Pria itu berjalan perlahan mendekatinya dan tersenyum. Suara hangatnya memecah keheningan. "Tenang, kamu aman sekarang, jangan takut." Nadia masih terdiam, mencoba mencerna setiap kata dan setiap detik dari momen yang terasa begitu surreal ini. Dunia yang penuh kesulitan dan kelaparan yang ia kenal hanya beberapa jam lalu, kini digantikan oleh kemewahan dan perhatian yang hangat, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan datang dalam hidupnya. Rasa lapar yang mendera sebelumnya perlahan tergantikan oleh rasa kagum dan kebingungan. Nadia menatap pria itu, mencoba memahami siapa dia dan bagaimana ia bisa berada di rumah yang luar biasa ini. Dalam hatinya sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah ini nyata? Atau ini hanya mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Namun satu hal jelas bagi Nadia, kehidupannya kini telah memasuki babak baru yang penuh misteri, keajaiban dan peluang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nadia masih duduk terpaku di sofa empuk, mencoba menenangkan napasnya yang masih tersengal akibat pingsan beberapa jam lalu. Matanya tak lepas dari sosok pria yang berdiri di depannya. Ia tinggi, berpostur tegap, dan mengenakan jas rapi berwarna gelap yang memancarkan wibawa. Rambutnya hitam rapi, dan wajahnya tampak hangat namun serius. Nadia merasakan campuran kagum dan gugup. Ia merasa seperti berada di dunia lain, jauh dari segala kesulitan yang selama ini menghantui hidupnya. Pria itu tersenyum lembut, menatap Nadia dengan mata yang penuh perhatian. Suara lembutnya memecah keheningan. "Namaku Bima. Aku yang menolongmu tadi. Tenang, kamu aman sekarang." Nadia masih terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tubuhnya yang lelah membuatnya sulit untuk berbicara, tetapi rasa penasaran mulai menggantikan ketakutannya. Ia menatap Bima dengan hati-hati, mencoba membaca niat pria yang tiba-tiba muncul dalam hidupnya ini. Bima melangkah lebih dekat, namun tetap menjaga jarak sopan. Ia mengamati Nadia dengan seksama, seolah menilai kondisi gadis yang baru saja pingsan karena kelaparan. "Kamu pasti sangat lelah dan lapar," ujarnya sambil menunjuk meja makan yang sudah tersaji dengan hidangan hangat. "Silahkan makan dulu, setelah itu kita bisa bicara lebih tenang." Nadia menatap hidangan itu dengan mata berbinar. Aroma masakan yang harum membuat perutnya yang kosong menjerit, tetapi rasa kagum masih menguasai hatinya. Dengan tangan gemetar, Nadia bangkit dari sofa dan berjalan perlahan menuju meja makan. Setiap langkah terasa aneh, seolah ia masih tidak percaya berada di rumah yang begitu mewah. Sofa, karpet tebal, lampu kristal, semua detail ruangan membuatnya terpesona sekaligus cemas. Ia duduk, menatap Bima yang tetap tersenyum hangat, dan perlahan mulai merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sambil makan, Nadia mencoba bertanya, meski suaranya lemah. Bagaimana saya bisa sampai di sini?" Bima menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa ia melihat Nadia pingsan di pinggir jalan dan memutuskan untuk membawanya ke rumahnya agar aman. Nada suaranya hangat, penuh perhatian, dan membuat Nadia merasa lega sekaligus terkejut. Dunia yang keras dan dingin yang ia kenal sebelumnya, kini seolah digantikan oleh keamanan dan kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Seiring Nadia makan, Bima duduk di seberangnya dan mulai berbincang ringan, menanyakan kabar dan kondisi fisiknya. Nadia merasakan sesuatu yang aneh tapi menyenangkan. Rasa dihargai,
diperhatikan, dan dihormati. Sesuatu yang jarang ia rasakan dalam hidupnya. Setiap kata yang diucapkan Bima membuat hatinya sedikit tenang, dan sedikit demi sedikit, ia mulai merasa bahwa kehadiran pria ini mungkin akan mengubah hidupnya secara drastis. Dalam hati, Nadia bertanya-tanya, siapa pria ini sebenarnya? Namun satu hal yang jelas, pertemuan ini bukan kebetulan. Kehidupan yang selama ini penuh perjuangan, kelaparan dan kesulitan, kini mulai mendapatkan cahaya baru. Dan tanpa disadari, momen ini akan menjadi titik awal dari sebuah perjalanan yang penuh kejutan, persahabatan, dan mungkin sesuatu yang lebih dari sekedar kebaikan hati. Setelah Nadia selesai makan, ia duduk kembali di sofa dengan rasa campur aduk antara kagum, cemas, dan penasaran. Tubuhnya masih lelah, namun rasa lapar telah tergantikan oleh kehangatan dan kenyamanan yang luar biasa. Bima duduk di seberangnya, menatap dengan penuh perhatian. Nada suaranya tenang, tapi ada kesan serius yang membuat Nadia merasa bahwa saat ini bukan sekedar momen biasa. Bima menarik napas dalam, lalu memulai penjelasannya. Nadia, aku tahu ini mungkin terasa sangat aneh bagimu. Bagaimana seseorang seperti aku bisa tiba-tiba menolongmu? Tapi percayalah, semuanya terjadi karena aku ingin memastikan kamu aman. Aku tidak bisa membiarkan seseorang yang baik dan tulus seperti kamu berada dalam kondisi seperti itu. Suara Bima hangat, namun ada ketegasan yang membuat Nadia semakin penasaran. Nadia menatap Bima, masih mencoba mencerna kata-kata itu. Ia merasa bingung, mengapa pria ini begitu peduli padanya, seorang gadis miskin yang bahkan tidak pernah dikenalnya. Tapi, kenapa Anda? Tanya Nadia dengan suara gemetar. Bima tersenyum lembut, lalu berkata, aku sering melihatmu bekerja keras, meskipun hidupmu begitu berat. Aku mengagumi keteguhan dan keberanianmu menghadapi hidup. Aku hanya ingin membantumu setidaknya untuk sementara waktu. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Selama ini ia selalu merasa dunia ini keras dan tidak adil. Tidak banyak orang yang peduli pada dirinya, apalagi melihat usaha keras yang ia lakukan setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Namun saat Bima berbicara, hati Nadia terasa hangat. Ada rasa kagum, keheranan, dan sedikit rasa bersalah karena tak bisa membayangkan bahwa seseorang bisa begitu peduli padanya. Bima kemudian menjelaskan lebih rinci tentang rumah dan kehidupannya. Ia adalah pemilik perusahaan besar, hidup dalam kemewahan, tapi tak pernah melupakan lingkungan sekitar dan orang-orang yang membutuhkan. Nadia mendengarkan dengan seksama, semakin merasa bahwa dunia yang ia kenal dan dunia Bima ibarat dua alam yang berbeda, namun kini bersinggungan melalui dirinya. Seiring pembicaraan berlangsung, Bima memperlihatkan sisi hangatnya. Ia bukan hanya orang kaya yang dingin dan formal, tetapi seseorang yang peduli pada orang lain, penuh empati, dan menghargai kebaikan hati. Nadia merasakan ketulusan yang jarang ia temui dalam hidupnya. Hatinya mulai terbuka, meski masih dipenuhi rasa takut dan heran akan kenyataan yang terjadi. Saat itu juga, Nadia mulai menyadari satu hal penting. Hidupnya yang selama ini penuh perjuangan, kelaparan dan kesedihan, ternyata belum tentu menentukan masa depannya. Ada kesempatan baru yang tak terduga. Sebuah pintu yang terbuka dari dunia yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Dan yang paling mengejutkan, semua ini dimulai dari satu tindakan sederhana. Bima menolongnya karena melihat keberanian dan ketulusan hati Nadia. Dalam hatinya, Nadia berbisik, mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dan saat itulah ia sadar, hidupnya mulai berubah, bukan karena kekayaannya sendiri, tetapi karena keberanian, ketekunan, dan kebaikan hatinya selama ini yang akhirnya diperhatikan oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat. Hari-hari berikutnya membawa Nadia ke pengalaman yang sangat sekali berbeda dari kehidupannya yang selama ini penuh perjuangan. Setelah pingsan di jalan dan ditolong Bima, gadis muda itu kini tinggal sementara di rumah mewah seorang bos kaya. Semua hal yang dulu hanya bisa ia impikan, kasur empuk, makanan lezat, pakaian bersih, dan kamar yang luas, sekarang menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Setiap pagi, sinar matahari masuk melalui jendela besar kamar, menyoroti lantai marmer yang berkilau dan furnitur mewah di sekelilingnya. Nadia merasa seperti berada di dunia lain, dunia yang sangat jauh dari gang sempit dan rumah reyotnya. Awalnya, Nadia merasa canggung.
Ia tidak terbiasa dengan kemewahan yang begitu mencolok. Setiap kali duduk di sofa empuk atau berjalan di koridor luas, ia selalu merasa sedikit takut akan melakukan kesalahan. Tapi Bima selalu bersikap hangat dan sabar, menjelaskan bahwa semua itu untuk kenyamanannya. Ia memberi Nadia kebebasan untuk beradaptasi, memastikan gadis muda itu tidak merasa terbebani oleh situasi baru yang sama sekali asing baginya. Makanan menjadi momen yang sangat spesial bagi Nadia. Hidangan hangat tersaji di meja. Aroma yang menggoda memenuhi seluruh ruang makan. Nadia yang sebelumnya hanya makan sepotong roti atau nasi seadanya, kini menikmati makanan lengkap, sayuran segar, daging, sup hangat, dan buah-buahan. Setiap suapan terasa seperti keajaiban. Ia bahkan tertawa kecil pada dirinya sendiri, merasa takjub dengan kenyataan bahwa sesuatu yang sederhana bagi orang lain ternyata merupakan pengalaman luar biasa baginya. Selain makanan dan kenyamanan, Nadia juga mulai belajar banyak hal dari Bima. Ia melihat bagaimana Bima bekerja dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk perusahaan dan orang-orang di sekitarnya. Nadia kagum melihat dedikasi dan sikap profesional Bima, yang membuatnya semakin menghormati pria yang menolongnya ini. Meski begitu, hati Nadia masih dipenuhi rasa penasaran dan sedikit cemas. Ia sering duduk di balkon atau di pojok ruangan, menatap luar rumah dan memikirkan kehidupannya yang dulu. Ia rindu ibunya dan adiknya, serta lingkungan yang sederhana tapi penuh kenangan. Perasaan ini membuat Nadia sadar bahwa meski dunia barunya indah, ia tetap gadis yang berasal dari kesederhanaan dan perjuangan keras. Selama beberapa hari tinggal di rumah Bima, Nadia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih percaya diri, lebih berani menghadapi kehidupan, dan sekaligus lebih bersyukur atas segala hal yang sebelumnya ia anggap biasa. Kehidupan baru sementara ini memberinya ruang untuk bernafas, merenung, dan memikirkan masa depannya. Ia sadar bahwa kesempatan ini bukan hanya tentang kenyamanan fisik, tapi juga tentang pelajaran hidup yang tak ternilai, tentang empati, keberanian, dan kekuatan hati. Dan tanpa Nadia sadari, momen-momen sederhana di rumah Bima mulai menumbuhkan ikatan yang lebih dalam. Setiap percakapan, setiap senyum, dan setiap perhatian kecil dari Bima terasa hangat dan berarti. Dunia yang sebelumnya keras dan menakutkan kini perlahan digantikan oleh rasa aman, perhatian, dan harapan baru. Sesuatu yang selama ini hanya ia impikan. Kehidupan baru sementara ini menjadi babak penting, membuka jalan bagi perjalanan hidup Nadia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari, Nadia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kehidupan baru sementara di rumah Bima bukan hanya memberi kenyamanan fisik, tapi juga membuka ruang untuk perasaan yang sebelumnya asing baginya. Setiap percakapan dengan Bima, sekedar berbincang santai atau menanyakan kabar, membuat hatinya hangat dan jantungnya berdetak lebih cepat. Nadia sadar, pria yang menolongnya bukan hanya orang kaya yang peduli, tetapi seseorang yang benar-benar memperhatikan dirinya sebagai manusia, bukan hanya sebagai gadis yang memerlukan bantuan. Awalnya, Nadia merasa canggung. Ia tidak terbiasa dekat dengan orang yang begitu berkuasa dan berwibawa. Setiap senyum, setiap kata Bima membuatnya merasa gugup, namun juga penasaran. Ia mulai menunggu momen-momen sederhana, sarapan bersama, berjalan di halaman rumah, atau sekedar duduk di balkon sambil menikmati udara sore. Setiap momen itu terasa istimewa, berbeda dari rutinitas hidupnya sebelumnya yang penuh perjuangan dan kesedihan. Bima pun menunjukkan sisi hangat dan ramah yang membuat Nadia nyaman. Ia tidak bersikap sombong atau menggurui, tetapi berbagi cerita tentang kehidupannya, pengalaman bisnis, dan bahkan hal-hal kecil yang membuat Nadia tertawa. Nadia merasa diperhatikan, dihargai, dan dianggap penting. Hal itu membuatnya semakin terbuka dan berani mengekspresikan diri. Ia mulai bercerita tentang kehidupannya yang dulu, tentang ibunya, adiknya, dan perjuangan yang selama ini ia jalani. Seiring waktu, rasa kagum dan hormat Nadia terhadap Bima tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Ia menyadari bahwa pria ini bukan sekedar orang kaya yang menolongnya, tetapi seseorang yang memiliki hati besar, mampu memahami orang lain, dan memperlakukan semua orang dengan adil. Nadia merasa nyaman berbagi cerita dan perasaan, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya.
Kedekatan mereka pun tumbuh secara alami. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbagi tawa, dan terkadang momen-momen hening yang justru terasa hangat dan intim. Nadia mulai menyadari bahwa kehadiran Bima bukan hanya penyelamat fisiknya, tetapi juga penyemangat hidupnya. Hatinya mulai terbuka dan ia merasa lebih percaya diri menghadapi hidup. Namun, di balik rasa nyaman itu ada rasa penasaran yang terus mengusik Nadia. Ia bertanya-tanya, apakah perhatian dan kebaikan Bima hanya sebatas kebaikan hati, atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang belum ia sadari. Setiap senyum Bima, setiap tatapannya seolah berbawa pesan yang sulit ia pahami. Nadia merasa hatinya mulai goyah, tapi ia juga belajar untuk menikmati momen-momen sederhana itu tanpa harus terlalu banyak berpikir. Hari-hari yang mereka habiskan bersama mulai menjadi rutinitas yang menyenangkan. Nadia belajar tentang kesabaran, ketulusan, dan arti perhatian yang tulus. Ia menyadari bahwa kedekatan ini bukan hanya soal pertemuan antara seorang gadis miskin dan bos kaya, tetapi tentang bagaimana dua hati bisa saling memahami, menghargai, dan perlahan membangun ikatan yang hangat dan penuh percaya. Dan tanpa Nadia sadari, rasa yang tumbuh perlahan ini mulai membuka jalan bagi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan mengubah hidupnya secara drastis di masa depan, dan mungkin membawa kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Seiring hari-hari berlalu, Nadia mulai semakin nyaman berada di rumah Bima. Ia mulai memahami kehidupan pria itu, bukan sekedar kemewahan dan harta, tetapi juga tanggung jawab, dedikasi, dan prinsip hidup yang kuat. Namun di balik keramahan dan perhatian Bima, ada hal yang belum pernah Nadia ketahui, sesuatu yang perlahan mulai terungkap. Suatu sore ketika mereka duduk di balkon sambil menikmati senja, Bima berbicara dengan nada serius namun hangat. "Nadia, ada satu hal yang ingin aku ceritakan padamu, tentang aku dan juga tentang mengapa aku menolongmu," ucapnya. Nadia menatap Bima, penasaran dan sedikit gugup. Ia tidak tahu apa yang akan didengar, namun rasa ingin tahu dan kepercayaannya pada Bima membuatnya tetap diam mendengarkan. Bima mulai bercerita. Ternyata selama ini ia sering memperhatikan gadis-gadis yang bekerja keras di lingkungan sekitarnya. Ia melihat Nadia beberapa kali sedang berjuang mencari nafkah, menahan lapar, dan tetap tersenyum meski hidupnya penuh kesulitan. "Aku mengagumi keteguhanmu, keberanianmu, dan hatimu yang tulus. Aku selalu berharap seseorang sepertimu bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik, karena dunia ini kadang terlalu keras bagi orang baik," jelas Bima. Nadia terkejut mendengar kata-kata itu. Selama ini ia merasa hidupnya tak pernah diperhatikan oleh siapapun. Namun ternyata ada seseorang yang tidak hanya melihat perjuangannya, tetapi juga menghargai setiap usaha dan ketulusannya. Perasaan campur aduk muncul di hatinya, kagum, tersanjung, dan sedikit cemas karena tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Bima melanjutkan, "Aku menolongmu bukan hanya karena aku ingin melakukan kebaikan, tapi juga karena aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Aku ingin memberimu kesempatan untuk merasakan hidup yang layak, setidaknya untuk sementara waktu." Suara Bima tulus dan penuh perhatian, membuat Nadia merasakan getaran hangat di hatinya. Ia tersenyum malu, menunduk dan mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Kisah Bima membuat Nadia mulai menyadari satu hal penting. Pertemuan mereka bukan kebetulan. Nasib yang awalnya tampak kejam dan tak adil kini mempertemukannya dengan seseorang yang melihat nilai dalam diri seorang gadis miskin. Seseorang yang selama ini hanya ia impikan dalam doa-doanya. Setiap tindakan Bima, dari menolongnya hingga memperlakukan dia dengan hangat dan penuh perhatian, terasa seperti hadiah yang tak ternilai. Hari itu Nadia tidak hanya belajar tentang kebaikan hati Bima, tetapi juga tentang arti keberanian dan ketulusan. Ia mulai memahami bahwa hidupnya yang penuh perjuangan dan kesederhanaan tidaklah sia-sia. Kesabaran dan ketekunannya selama ini akhirnya mendapatkan pengakuan, meski datang dari arah yang tak terduga. Dan di tengah senja yang indah itu, Nadia mulai menyadari bahwa hubungan mereka kini bukan sekedar bos dan tamu. Ada kedekatan yang tumbuh, rasa saling menghargai yang semakin dalam, dan perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. Rahasia yang terungkap itu membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup Nadia secara dramatis di masa depan, dan mungkin membawa kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, suasana di rumah Bima begitu tenang. Cahaya lampu lembut memantul di lantai marmer yang mengkilap.
sementara angin malam membawa aroma bunga dari taman. Nadia duduk di balkon, menatap kota yang gemerlap di kejauhan. Jantungnya berdebar, hati dipenuhi rasa campur aduk, gembira, gugup, dan penasaran. Ia merasa dunia yang selama ini penuh kesulitan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang hangat dan penuh harapan. Bima duduk di sampingnya, menatap horizon dengan senyum tipis. Suara kota yang ramai terasa jauh di telinga mereka, digantikan oleh keheningan yang nyaman. Setelah beberapa saat, Bima menoleh ke arah Nadia, tatapannya dalam dan serius. "Nadia, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Suara pria itu lembut namun mengandung ketegangan yang membuat Nadia penasaran sekaligus gugup. Nadia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. "Tentu, apa itu?" jawabnya pelan, mata tak lepas dari tatapan Bima. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam momen ini, sebuah pertanyaan yang tak terbiasa namun terasa penting. Bima menarik nafas dalam, lalu berkata dengan lembut, "Aku ingin tahu, apakah kamu mau tetap dekat denganku? Bukan hanya sebagai tamu di rumahku, tapi sebagai seseorang yang lebih penting dalam hidupku. Seseorang yang aku ingin kenal lebih dalam dan mungkin suatu saat menjadi bagian dari hidupku selamanya." Kata-kata itu mengejutkan Nadia, hatinya berdegup kencang, wajahnya memerah dan perasaan campur aduk memenuhi dirinya. Ia terdiam sejenak, mencoba mencerna pertanyaan yang tak terduga ini. Semua yang terjadi dalam hidupnya, dari pingsan di jalan hingga tinggal di rumah mewah Bima, kini membawanya ke momen yang begitu intim dan mendebarkan. Nadia merasa gugup, tapi juga tersentuh oleh ketulusan pria yang duduk di sampingnya. Ia menyadari bahwa Bima bukan sekedar orang kaya yang menolongnya. Dia adalah seseorang yang benar-benar menghargai hati dan ketulusannya. Bima melanjutkan dengan suara pelan tapi tegas. "Aku tahu ini mungkin terdengar cepat, tapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam kita. Aku ingin kamu tahu bahwa perasaanku tulus. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku jika kamu mau." Nadia menunduk, hati berdebar kencang. Ia tidak pernah mengimajinasikan bahwa hidupnya akan membawa momen seperti ini. Sebuah pertanyaan yang dapat mengubah segalanya. Suasana malam itu begitu hangat dan sunyi, hanya terdengar detak jantung mereka dan suara angin yang lembut. Nadia merasakan kehangatan dari tatapan Bima, dan seketika semua rasa cemas, lelah, dan kesedihan yang selama ini menghantuinya seolah menghilang. Ia menyadari satu hal, pertanyaan Bima bukan sekedar pertanyaan biasa, tetapi titik awal dari perjalanan yang akan membawa hidupnya ke arah yang sama sekali baru. Dalam hati Nadia tersenyum tipis, meski masih gugup dan ragu. Ia tahu bahwa jawaban dari pertanyaan tak terduga ini akan menentukan babak baru kehidupannya. Malam itu di balkon yang menghadap kota gemerlap, sebuah perasaan hangat dan harapan baru mulai tumbuh dalam hati Nadia, membuka jalan bagi kejutan yang lebih besar di masa depan. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Udara di balkon rumah Bima sejuk, sementara lampu kota yang gemerlap di kejauhan membentuk latar yang begitu romantis. Nadia duduk di tepi balkon, masih mencoba mencerna pertanyaan tak terduga yang Bima lontarkan sebelumnya. Hatinya berdebar, campuran antara gugup, penasaran, dan sedikit bahagia. Setiap detik terasa lambat, seolah dunia menunggu momen penting ini. Bima berdiri di depannya, wajahnya serius namun penuh kelembutan. Ia menatap Nadia dengan mata yang dalam, seakan ingin membaca setiap isi hatinya. Nadia menunduk sebentar, menahan napas dan merasakan getaran di dadanya. Suasana malam yang tenang dan cahaya lampu kota membuat setiap detik terasa dramatis, seolah dunia hanya menyisakan mereka berdua. Lalu, tanpa kata-kata panjang, Bima berlutut di hadapan Nadia. Tindakan itu membuat Nadia terkejut, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia menatap Bima dengan mata membesar, tangan menutupi mulutnya, dan napasnya tercekat oleh campuran rasa kaget dan haru. Dari saku jasnya, Bima mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam mengkilap. Dengan tangan yang mantap namun lembut, Bima membuka kotak itu dan memperlihatkan cincin yang berkilau di bawah cahaya lampu kota. "Nadia," suaranya bergetar sedikit tapi tulus. "Aku tahu ini mungkin terdengar cepat, tapi aku ingin kamu tahu perasaanku. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, bukan hanya sebagai tamu di rumahku, tapi sebagai seseorang yang sangat berarti bagiku. Maukah kamu menikah denganku?" Air mata mulai menggenang di mata Nadia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa momen seperti ini akan terjadi dalam hidupnya. Gadis miskin yang pingsan karena kelaparan kini dihadapkan pada lamaran dari seorang pria kaya yang telah menolongnya. Hatinya campur aduk,
Rasa kagum, bahagia, terharu, dan gugup bercampur menjadi satu. Nadia menunduk sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Kenangan hidupnya yang penuh perjuangan dan kesederhanaan melintas di benaknya. Ibunya, adiknya, jalanan sempit, kelaparan yang ia alami semua terasa begitu jauh, dan sekaligus membawa rasa syukur yang mendalam. Ia menyadari bahwa kesabaran dan ketekunan selama ini telah membawanya ke titik ini, titik yang terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dengan suara bergetar namun tulus, Nadia mengangguk dan berkata, "Ya, aku mau." Bima tersenyum lebar, mengangkat cincin itu dan memakaikannya di jari Nadia. Detik itu terasa magis, dua dunia yang berbeda bertemu, dan hati mereka kini terikat oleh janji dan harapan baru. Malam itu, di balkon yang menghadap kota gemerlap, Nadia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua perjuangan hidupnya, dari gang sempit hingga kelaparan, kini terasa bermakna. Ia menyadari bahwa hidupnya bukan lagi sekedar bertahan, tetapi tentang menemukan kebahagiaan, cinta, dan harapan baru. Setelah Bima melamar Nadia, dunia seolah berhenti sejenak. Cahaya lampu kota yang gemerlap di balkon terasa lebih hangat. Angin malam membawa aroma bunga dari taman, dan hati Nadia dipenuhi rasa campur aduk, bahagia, gugup, dan tak percaya dengan kenyataan yang baru saja terjadi. Ia menatap cincin di jarinya, berkilau indah di bawah cahaya lampu, dan tersenyum tipis sambil menahan air mata yang mulai menetes. Nadia merasa perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan akhirnya mencapai titik yang tak pernah ia bayangkan. Semua kesulitan, kelaparan, dan rasa putus asa yang ia alami selama ini ternyata bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kesempatan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa setiap tetes keringat, setiap perjuangan demi ibunya dan adiknya kini membuahkan hasil yang jauh melampaui mimpinya sendiri. Di sisi lain, Nadia juga merasakan tanggung jawab baru. Ia tahu bahwa menerima lamaran Bima bukan sekedar keputusan pribadi, tapi juga awal dari babak baru dalam hidupnya. Kehidupan mewah, perhatian, dan cinta yang diberikan Bima harus disambut dengan hati yang tulus dan bijaksana. Nadia menutup mata sejenak, menghela napas, dan berbicara dalam hati. Aku siap menghadapi hidup yang baru, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kucintai. Bima menatap Nadia dengan mata penuh harap dan cinta. Senyumnya hangat, namun ada kilau emosi yang tak bisa ia sembunyikan, bahwa pria itu juga menunggu jawaban yang akan mengubah hidup mereka berdua. Nadia merasakan kehangatan dari tatapan Bima, dan seketika semua rasa takut, cemas, dan ragu yang sebelumnya menghantuinya hilang. Hatinya dipenuhi kepastian dan kebahagiaan yang sulit ia lukiskan dengan kata-kata. Dengan suara bergetar, tapi penuh keyakinan, Nadia berkata, "Bima, aku menerima lamaranmu. Aku mau menjadi bagian dari hidupmu, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga cinta kita." Kata-kata itu membuat Bima tersenyum lebar, mengangkat tangannya dan memeluk Nadia dengan hangat. Suasana malam itu terasa magis, detik-detik sederhana menjadi kenangan abadi yang akan selalu mereka kenang. Saat mereka berdua duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkilau, Nadia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua perjuangan hidupnya, dari gang sempit hingga kelaparan, kini terasa bermakna. Ia menyadari bahwa hidupnya bukan lagi sekedar bertahan, tetapi tentang menemukan kebahagiaan, cinta, dan harapan baru. Nadia tersenyum tipis sambil menatap Bima. Hatinya penuh syukur. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai. Ada banyak hal yang menunggu, banyak tantangan yang mungkin datang, tapi ia siap menghadapi semuanya dengan keberanian dan ketulusan. Hidupnya kini telah berubah selamanya, dari gadis miskin yang pingsan di jalan menjadi seseorang yang dicintai, dihargai, dan diberi kesempatan untuk meraih kebahagiaan sejati. Dan di balkon itu, di tengah malam yang tenang, Nadia berbisik dalam hati, "Terima kasih hidup, terima kasih atas semua perjuangan, semua kesedihan, dan semua keajaiban yang membawa aku ke sini. Aku siap untuk babak baru ini." Demikianlah kisah Nadia, gadis miskin yang hidupnya penuh perjuangan. Dari pingsan karena kelaparan, hingga menemukan cinta dan kehidupan baru bersama Bima, seorang bos kaya yang menolongnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup memang tidak selalu mudah, dan setiap perjuangan yang kita jalani, sekecil apapun, memiliki makna. Kesabaran, ketekunan, dan ketulusan hati selalu akan menemukan jalannya. Bahkan ketika dunia terasa keras dan tidak adil. Nadia adalah bukti nyata
bahwa kebaikan hati dan keberanian tidak pernah sia-sia. Meski ia hidup dalam kesulitan dan penuh keterbatasan, ketulusannya menarik perhatian seseorang yang mampu melihat nilai dalam dirinya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kesempatan bisa datang dari arah yang tidak terduga. Dan setiap tindakan baik, sekecil apapun, dapat membuka pintu bagi keajaiban dalam hidup. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu menghargai orang di sekitar kita. Bima menunjukkan bahwa perhatian, empati, dan kepedulian terhadap orang lain dapat mengubah hidup seseorang secara drastis. Tidak selalu tentang harta atau status, tapi tentang hati yang tulus yang mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain dan memberinya kesempatan untuk berkembang. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Nadia bisa menginspirasi kita semua untuk tidak menyerah menghadapi kesulitan. Selalu berbuat baik dan percaya bahwa keajaiban bisa terjadi di saat yang tak kita duga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Tinggalkan komentar di bawah. Apa pelajaran terpenting yang kalian dapat dari cerita Nadia atau pengalaman kalian sendiri yang bisa menginspirasi orang lain? Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Ingat, selalu percaya pada diri sendiri, tetap berjuang, dan siapa tahu, keajaiban berikutnya datang dari tempat yang tidak terduga.